Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi adik-adik, hari ini pada pertemuan ini kita akan bahas tentang hypnobirthing. Jadi apa itu hypnobirthing? Jadi hypnobirthing ini terdiri dari dua kata, yakni hipnosis dan birthing. Jadi pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa itu hipnosis, sejarahnya bagaimana sampai dia dikenal dalam kehidupan sehari-hari, terutama dan khususnya dalam dunia kesehatan, dan birthing itu adalah persalinan. Jadi hypnobirthing itu adalah salah satu teknik auto-hipnosis dalam menghadapi dan menjalani kehamilan serta persiapan melahirkan, sehingga ibu-ibu mampu menghadapi proses kehamilan dan persalinan dengan lancar. Tujuan hypnobirthing ini apa? Yaitu untuk mempersiapkan proses kelahiran normal yang lancar sehingga minim rasa sakit atau bahkan tanpa nyeri. Namun hal ini masih awam bagi sebagian masyarakat karena masih ada tertanam dalam alam bawah sadarnya bahwa persalinan itu nyeri, sehingga masih ada sebagian orang yang tidak mempercayai hal ini. Nah, kemudian sehingga seseorang yang menjalani proses persalinan dengan metode hypnobirthing ini, seluruh otot tubuhnya menjadi rileks dan pembukaan mulut rahim atau persiop pada proses persalinan menjadi lancar. Nah, rasa takut itu dapat menciptakan stres. Nah, stres ini dapat menimbulkan nyeri yang dirasakan oleh tubuh. Jadi mekanismenya ini ada hormon stresor dalam tubuh. Nah, ini terpicu ketika kita merasa takut atau merasa stres. Nama hormonnya yakni katekolami dan adrenalin. Nah, bagaimana tubuh merespon hormon ini ketika dia muncul? Banyak cara tubuh merespon. Ada yang melawan, ada yang meresponnya dengan cara lari, atau bahkan ada beberapa makhluk hidup yang sampai membeku. Nah, untuk uterus sendiri bagaimana? Uterus ini akan menjadi tegang ini karena aliran darahnya kurang. Aliran darah kurang ini disebabkan karena arteri mengecil dan menyempit, sehingga timbullah rasa nyeri. Nah, bagaimana pengaruh stres dan rasa takut pada proses persalinan? Tentu sangat berpengaruh sekali karena stres dan takut tadi ya akan memunculkan atau memicu keluarnya hormon adrenalin. Nah, ketika hormon adrenalin ini keluar, respon tubuh pada proses persalinan ini, respon tubuhnya apa? Serviksnya menjadi kaku karena arteri-arteri tadi menyempit dan mengecil. Nah, ada juga yang nafasnya tidak teratur sehingga oksigenasi ke janin terganggu, dan ada beberapa kasus sampai membuat tekanan darah pada ibu itu naik. Nah, ini dapat dicegah dengan hypnobirthing atau dapat dibantu dengan cara hypnobirthing sehingga proses kelahirannya menjadi mudah dan lancar. Nah, manfaat hypnobirthing ini ada beberapa, yakni bagi ibu itu sendiri, bagi bayi, dan juga bagi suami atau pendamping persalinan. Pendamping persalinan yang dimaksud di sini adalah kita sebagai bidan ya. Nah, bagi ibu tentu banyak sekali. Yang pertama adalah tentunya akan menghadirkan rasa nyaman, tentu rileks dan aman menjelang kelahiran. Nah, hypnobirthing ini mampu menghilangkan rasa stres, rasa takut dan kekhawatiran menjelang kelahiran. Kemudian mampu mengontrol sensasi rasa sakit pada saat kontraksi uterus. Jadi ibu-ibu yang melahirkan dengan metode hypnobirth ini selalu berakhir dengan senyuman. Jarang yang teriak-teriak ya. Kemudian selanjutnya adalah membantu untuk meningkatkan keterangan diri saat persalinan. Jadi kan ada beberapa ibu yang proses persalinannya hanya 1 hari. Ada ibu juga yang proses persalinannya hanya setengah hari. Ada ibu yang proses persalinannya sampai berhari-hari. Nah, dengan teknik hypnobirth ini mampu membantu ibu untuk meningkatkan keterangan diri saat persalinan. Selanjutnya, menurut Martin, pada tahun 2001, hypnobirth ini mampu mempercepat kala 1 menjadi 3 jam pada primi dan 2 jam pada multi. Kemudian mengurangi resiko komplikasi, mempercepat penyembuhan pada postpartum.
Kemudian teknik hypnobird ini mampu meningkatkan kadar endorfin. Jadi kadar endorfin ini adalah hormon nikmat ya. Tadi kan hormon stresor itu hormon adrenalin. Nah, lawannya itu adalah hormon endorfin dalam tubuh. Kemudian membantu suplai O2 kepada bayi selama proses persalinan. Selanjutnya membantu kondisi janin terlepas dari kondisi terlilit tali pusat, bahkan bisa memperbaiki posisi janin letak susang menjadi vertak atau posisi kepala atau bokong di bawah. Jadi terapi hypnobird ini mampu mengubah posisi janin ya. Kita dengan metode berbicara pada bayi. Jadi bayi itu sejak dalam kandungan harus diajak berbicara sehingga kondisi atau ikatan batin antara ibu dan bayi itu kuat. Tadi buat ibu, sekarang buat bayi. Jadi buat bayi teknik hypnobird ini mampu menimbulkan getaran tenang dan damai yang akan dirasakan oleh janin. Jadi kan kalau dulu ya banyak bidan-bidan yang menjadi supporter sepak bola gitu ya. Ayo bu, ya bagus gitu ya. Nah sekarang ada getaran tenang. Jadi bukan bidan yang memimpin persalinan, tapi ibu sendiri yang memimpin dirinya. Dia paham ketika kapan dia akan mengejan, dia paham ketika kapan dia akan menarik napas, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pertumbuhan janin menjadi lebih sehat karena keadaan yang sehat akan memberikan hormon-hormon yang seimbang ke janin lewat plasenta. Kemudian bagi suami atau pendamping persalinan, tentunya suami atau pendamping persalinan menjadi lebih tenang dalam mendampingi proses persalinan. Emosi suami akan lebih stabil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membantu memperbaiki dan memperkuat hubungan dan ikatan batin antara istri, suami, dan bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, aura positif dan tenang suami akan mempengaruhi aura ibu bersalin dan orang-orang di sekitar. Tentu dong. Jadi kalau misalkan orang di sekeliling kita tenang, itu akan membuat kita juga lebih tenang. Jadi ada beberapa indikasi pengaplikasian hipnosis dalam bidang kebidanan. Yang pertama adalah untuk menangani cemas dan takut dalam persalinan. Jadi hipnosis dalam bidang kebidanan bisa digunakan untuk menangani cemas dan takut dalam persalinan. Tentunya dengan menanamkan sugesti dan afirmasi dalam alam bawah sadar ibu. Mempersiapkan pasien menghadapi operasi SC. Tidak menutup kemungkinan, jadi SC ini banyak masih takut sehingga baru di ruang tunggu ruang operasi tiba-tiba tekanan darahnya naik, kemudian tidak jadi lagi dioperasi, dijadwalkan lagi besok. Nah, hipnosis ini membantu pasien dalam menghadapi operasi SC untuk lebih tenang. Kemudian mempertahankan kenyamanan sepanjang tindakan yang lama, misalnya kuretase. Jadi dalam hypnobirthing ini banyak yang akan diajarkan kepada ibu. Jadi sebelum diajarkan kepada ibu, tentunya akan kita pelajari juga dalam mata kuliah ini. Ada beberapa. Yang pertama adalah teknik relaksasi dan hipnosis. Jadi bagaimana cara tahap-tahapan yang akan kita lalui sehingga kita masuk dalam tahap relaks. Kemudian ada beberapa teknik untuk memperlancar proses persalinan. Jadi selain sugesti dan afirmasi positif, selain rasa relaksasi, ada beberapa teknik untuk memperlancar proses persalinan. Mempelajari cara berkonsentrasi agar dapat terfokus pada hypnobird. Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan bayi dalam kandungan. Jadi Mary Mongan mengatakan bahwa ketika pandangan Anda tentang persalinan berubah, maka persalinan Anda akan berubah. Jadi kalau misalkan Anda berpikir bahwa persalinan itu nyeri, maka persalinan yang akan Anda alami pun menjadi persalinan yang nyeri. Jadi kalau persalinannya nyaman, persalinan Anda akan nyaman.